Orang Jepang punya satu konsep yang bernama, mungkin lu udah pernah dengar juga tentang Ikigai ini karena udah lumayan populer di beberapa tahun terakhir. Dan kalau lu coba cari di internet arti Ikigai, bakal banyak interpretasi. Purpose of life, tujuan hidup, bikin hidup lebih bermakna, bikin hidup lebih berharga, atau alasan untuk bangun setiap pagi. Kadang ada orang gitu kan yang bangun setiap pagi berharap sekarang itu weekend biar bisa lanjut rebahan. Makanya ada Ikigai, agar ada alasan untuk lo angkat badan dari kasur. But overall, arti dari kata Ikigai yang gue suka adalah make life worth living. Alright, halo, nama gue Noval. Di video kali ini gue bakal bahas tentang Ikigai. Dan kenapa gue merasa banyak orang yang salah paham terhadap kata Jepang ini. Ikigai. Ikigai berasal dari Jepang, of course. Banyak sumber yang bilang kalau konsep ini berasal dari Okinawa, pulauan yang ada di selatan Jepang. Tapi nggak ada yang tahu pasti sebenarnya dari mana dan kapan konsep ini mulai ada. Bagi orang Jepang, Ikigai biasanya digunain untuk menunjukkan ke hal-hal yang bisa bikin hidup lebih berharga. Kalau hidup ini layak untuk dijalani, worth living. Menurut Ken Mogi, seorang brain scientist dari Jepang dan juga author dari buku ini, The Book of Ikigai, dia bilang kalau Ikigai itu spektrum yang mencakup hal yang bikin hidup kita lebih berharga, dari kebahagiaan-kebahagiaan kecil sampai goals penentu hidup. Ada juga penjelasan populernya gini, cara mencari Ikigai, lu mesti nemuin dan nyimbangin keempat aspek, yaitu 1. Apa yang lu suka, apa yang lu jago, apa yang dunia butuhin, dan apa yang bisa bikin lu dibayar. Terus kita gabungin keempat aspek tadi menjadi sebuah Venn diagram. Ketika lu gabungin apa yang lu jago dengan apa yang lu suka, lu dapat passion. Ketika lu gabungin apa yang lu suka dengan apa yang dunia butuhin, lu dapat mission. Ketika lu gabungin apa yang dunia butuhin dengan apa yang bisa bikin lu dibayar, lu dapat vocation. Dan ketika lu gabungin apa yang bisa bikin lu dibayar dengan apa yang lu jago, lu dapat profession. Tapi keempat tadi, passion, mission, vocation, dan profession, itu masing-masing masih gabungan dari 2 aspek aja, belum lengkap. Maka dari itu lu mesti berhasil mencari sweet spot dari keempat aspek tadi, dan di situ lu bisa mendapatkan Ikigai lu. Walah. Dan ini adalah diagram yang bakal lu temuin ketika lu cari Ikigai di Google. Diagram ini bakal bertebaran, dan ketika lu nonton pembahasan tentang Ikigai pun, keseringan lu bakal nemuin Venn diagram ini. Tapi gue ada sedikit problem dengan Venn diagram Ikigai ini, dan juga kenapa gue bakal ngasih tahu kalau diagram ini bukan berasal dari konsep Ikigai. Dan di sini gue mencoba untuk ngajak lo melihat perspektif yang lain terhadap hal ini. Dan gue percaya orang-orang yang nonton video ini orang-orang yang cerdas dan bisa open minded. So, oke. Gue saat itu pas baru tahu tentang Ikigai, mungkin sama kayak kebanyakan orang, gue tahu dari internet. Dan akhirnya gue beli buku tentang Ikigai. Ini, gue belinya yang ini. Ada juga kan yang lain tuh, yang warna biru, yang karyanya Hector Garcia. Tapi gue belinya yang ini, karena gue pikir ini kan konsep dari Jepang dan ini author Jepang. Jadi ya udah gue beli yang ini. Simple reason sebenarnya. The Book of Ikigai, untuk hidup sebenarnya tulisan bahasa Inggrisnya itu di sini make life worth living. Dan ini artinya tuh sangat jauh dari yang ada di sini. Dan setelah selesai gue baca buku ini, gue mulai cari pembahasan tambahan tentang Ikigai di YouTube. Gue nonton dari YouTuber yang ini, yang itu, sampai TED Talk juga. Kebanyakan mereka bahas pakai Venn diagram tadi. Yang dimana gue nggak inget sama sekali nih pas baca buku ini. Ini apa yang gue pelupa? Apa kurang meresapi? Apa gimana gitu kan? Dan sebelum bikin video ini pun gue baca ulang di buku. Dan memang nggak ada sama sekali ngebahas tentang apa yang ada di Venn diagram tadi. Ngegabungin antara apa yang lu suka, lu jago, yang dunia butuhin, dan apa yang bisa bikin lu dibayar. Dan bahkan ada beberapa yang kontradiktif dengan apa yang ada di sini jika dikaitin dengan Venn diagram tadi. Dan ketika gue ngedengerin penjelasan tentang Ikigai pakai Venn diagram tadi, gue merasa kayak apa ya, ini gue yang pesimistis apa gimana gitu, karena menurut gue ini kurang realistis aja gitu, at least bagi kehidupan gue pribadi. Dan juga ini bukan yang gue pelajari dari buku ini tentang Ikigai, karena lu baru bisa nemuin Ikigai lo, tujuan hidup lo, your purpose of life, ketika lu berhasil ngegabungin keempat aspek yang tadi. Dan gue pun coba mencari dengan Venn diagram ini, dan jujur gue struggle dan lumayan bingung. Oke, apa yang lu suka? Kesukaan gue terhadap sesuatu itu sering berubah-ubah. Terus apa yang gue jago? Gue jago main Kagura di Mobile Legends. Terus apa yang bisa bikin lu dibayar?
dan juga yang dunia butuhin atau orang banyak butuhin. So berarti selama gue belum nemuin ikigai gue belum ada alasan untuk hidup nih, untuk bangun setiap hari gitu. I don't know. Dan apakah tidak perlu dipenuhin semua aspek yang tadi? Apakah tidak perlu perfect untuk bisa mencapai ikigainya? Dan lo bisa komen pendapat lo tentang ini. I would love to see that. Ada juga ketika ikigai bisa jadi pedang bermata dua, yaitu ketika kita berekspektasi terlalu tinggi terhadap ikigai yang tadi, yang dimana pertama kita merasa termotivasi untuk mencari ikigai dengan cara yang tadi. Ekspektasi kita tinggi, tapi kita nggak kunjung berhasil nemuin sweet spot yang tadi. Karena kadang dunia nggak selalu ada di pihak lo kan, nggak selalu berjalan sesuai apa yang lo mau. Karena untuk nemuin overlap kayak gitu tuh, menurut gua itu sulit. Dan takutnya mungkin lo bakal jadi kecewa, merasa kayak orang gagal, dan parahnya mungkin lo bisa mulai meragukan kemampuan diri lo. Itu mungkin sisi negatifnya. Tapi gua nggak bilang impossible. Sisi positifnya yang gua lihat dari pemakaian Venn diagram ini, karena Venn diagram ini mungkin useful ke kehidupan lo, dan juga buat orang-orang yang emang udah nggak tahu tujuan hidupnya apalagi gitu. Gue ketemu analogi kayak gini di internet. Terkadang hidup itu seperti menaiki perahu di tengah laut lepas tanpa kompas, entah mau pergi ke arah mana. Dari kecil kita sering ditanyain, gede mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi apa? Dengan lugu kita jawab, oh mau jadi pilot, pemadam kebakaran, tentara, polisi, atau sekarang mungkin mau jadi YouTuber atau influencer gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, kita jadi remaja, kita jadi dewasa, dihadapin dengan banyak pilihan. Minat kita kadang pindah-pindah nih, shifting. Kemarin pengen jadi seniman, besok pengen jadi pemain sepak bola, besok pengen jadi CEO startup gitu kan. Mungkin itu over exaggerated ya. Walaupun gak semua orang ngalamin ini, ada mungkin yang emang udah nemuin passionnya dari kecil terus sampai gede masih sama gitu. Ada. Tapi kurang lebih inilah yang dirasain oleh kebanyakan orang di salah satu fase hidup mereka, di laut lepas entah mau pergi kemana. Dan diagram ini mungkin bisa jadi kompas, bisa jadi self discovery exercise. Dan ini pun poin yang hampir sama yang disampaikan di buku ini, Man Search for Meaning, yang dimana gue udah pernah bahas di video ini. Dan di buku ini mungkin pakai perspektif yang lumayan kelam ya. Menurut gue ada orang yang bisa nemuin dan gabungin keempat aspek tadi. Contoh gampangnya pemain bola yang memang suka, jago, yang bayaran tinggi kalau main profesional, dan dunia butuhin. Yes, ada alasan kenapa bola itu sangat populer di dunia. Dan orang-orang yang ngebahas ikigai ini pun ngasih contoh yang kurang lebih sama. Main bola, atlet gitu, musisi, aktor, pekerjaan-pekerjaan mimpi yang gak banyak orang bisa gapai. Dan ikigai ini juga sering kan dikaitin dengan kebahagiaan. Kalau lo udah bisa nemuin ikigai, lo bisa lebih bahagia, umur panjang segala macam ya kan. Tapi lo mesti nemuin ikigai lo dulu nih. Jadi kayak lo nunda kebahagiaan lo dulu nih sampai lo bisa berhasil gabungin keempat aspek yang tadi. Dimana yang katanya ikigai lo berada di sana. Kenapa bahagia gue omongin? Karena kayak yang gue bilang tadi, ikigai itu sering dikaitkan dengan kebahagiaan. Dan karena yang dijelasin di buku ini adalah kalau lo bisa nemuin ikigai bahkan dalam hal-hal kecil di kehidupan lo. Dan itu salah satu pilar ikigai yang ada di buku ini. Dan pilar-pilarnya yang itu: 1. Awali dengan hal yang kecil. 2. Bebasin diri lo. 3. Keselarasan dan kesinambungan. 4. Kegembiraan dari hal-hal kecil. 5. Hadir di tempat dan waktu sekarang. Itu pilar-pilar menurut Ken Mogi di buku ini. Dan di buku ini pun dikasih banyak contoh, banyak dari orang-orang dengan ikigai mereka masing-masing. Dan juga ini ikigai yang dimaksud oleh orang-orang Jepang. Tapi kenapa Venn diagram ikigai ini malah yang sangat populer? Dan asalnya dari mana Venn diagram ikigai ini? Pertama, Venn diagram ikigai ini sangat populer karena emang gampang dipahamin, actionable, dan ada kata-kata keren filosofikal di tengahnya. Lumayan bikin termotivasi kan untuk nyari ikigai lo sendiri. Dan ini terlihat seperti cara yang mudah dipahami memang untuk merepresentasikan suatu konsep yang luas. Dan tentang asalnya, gue nemu satu artikel yang ngebahas tentang ini. Lo bisa lihat diagram ini. Ini bukan bahasa Jepang dan juga bukan dari Jepang. Tapi ini framework buatannya Andres Suzunaga. Diagram ini pertama kali muncul di buku yang dia tulis. Gabungan dari apa yang lo suka, lo jago, dunia butuhin, dan apa yang bisa bikin lo dibayar. Dan ini terinspirasi dari bintang, astrologi, bukan Jepang. Dan Venn diagram versi ikigainya ini datang dari seorang yang bernama Mark Wynn. Jadi ceritanya dia baru tahu tentang ikigai dari TED Talk-nya Dan Buettner yang ngebahas tentang how to live to be 100 plus. I first learned about the concept of ikigai when I watched a TED Talk on how to live beyond 100. Dan dia punya interpretasinya sendiri terhadap ikigai. Dan dia pikir kalau ide yang bagus untuk ngegabungin dua konsep tadi, frameworknya Andres Suzunaga dengan konsep ikigai. Dan dia post lah di blogspot dia dan dibaca oleh banyak orang dan dikopi oleh jutaan orang. I'd seen this diagram on purpose, a Venn diagram and stuff, and I'd read, oh, wouldn't it be a good idea to join these two concepts together, which is this Venn diagram on how you find purpose and this old Japanese concept of a good life and a reason of being. And I literally changed one word on a Venn diagram,
posted a blog post about how you find your ikigai. Dan gue nggak mau nyalahin Mark Quinn di sini karena dia cuma bikin sebuah idea dari ngegabungin dua konsep yang bagus ini. Certainly banyak orang yang nemuin ini useful, tapi di TED Talk-nya Dan Buettner tadi, How to Live to be 100 Plus, dia banyak ngebahas tentang keluarga dan komunitas. Dia kasih contoh seorang nenek yang berumur 102 tahun dari Jepang, tapi dia masih semangat untuk menjalani hidup. Semangat ketika bangun di pagi hari karena nenek itu punya ikigai, dimana dalam ngerawat cucu dan cicitnya. One of the questions was, what is your ikigai? They instantly knew why they woke up in the morning. For this 102-year-old woman, her ikigai was simply her great granddaughter. Itu sumber value yang bikin nenek itu merasa hidupnya berharga. Dan kalau kita terapin diagramnya tadi, nggak bakal masuk. Dan versi Mark Quinn ini mungkin ikigai versi baratnya ya. Dan karena Mark Quinn ini juga seorang entrepreneur, jadi ditunjukin untuk berkaitan dengan itu juga. Membuat bisnis, menghasilkan uang. Maka dari itu ada poin yang bisa bikin lo dibayar di Venn diagram tadi. Make sense memang kalau uang itu sangat penting di kehidupan. Dan gue agree tentang itu. Kalau uang itu basis dari banyak hal. Tapi gue cuma mau bilang, kalau mencari ikigai itu nggak harus money oriented. Itu mungkin juga bukan cara terbaik dalam mencari ikigai. Kalau menurut arti asli ikigai, the real ikigai, seperti yang orang-orang Jepang maksud. Ken Mogi pun pernah ngasih tanggapan terhadap Venn diagram ikigai ini. Ini dia. In the internet, there's this famous ikigai diagram. The origin of this famous diagram is definitely not Japanese. As a Japanese, I have never seen this diagram. So this most probably is Western in its origin. And I do think that this diagram is helpful, but at the same time, I am afraid that probably this diagram misrepresents what ikigai is all about. Ikigai is described as a cross-section of these four categories: what you are good at, what the world needs, and what you can be. Many people equate ikigai with the cross-section of these four categories. However, that is not the ikigai that we Japanese think about. Ikigai is all of these things. All of this is ikigai. That's the beauty of it. So, ikigai itu tentang nemuin hal-hal yang bikin hidup lo berharga, bermakna, worth living. Ikigai itu sering menjadi sebuah indikasi untuk sumber value kehidupan seseorang. Dan itu bisa banyak hal, nggak perlu stuck ke satu hal. Ikigai seharusnya menjadi sesuatu yang mudah untuk digapai. Ikigai itu spektrum yang mencakup semua hal yang bikin hidup kita lebih berharga. Mulai dari hal-hal kecil, sepele, seperti merawat cucu dan cicit, sampai ke hal-hal yang besar, yang ambisius, seperti goals penentu hidup. Dan pesan di buku ini juga adalah, kalau lo bisa nemuin ikigai, kapanpun, dimanapun, dan dalam hal apapun. Nama gue Noval, thank you for watching. Cheers. See ya.